Halo Sobat Misen TV, Banyuwangi memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik. Nah, salah satunya adalah Rumah Produksi Batik Sayu Wiwit. Bersama saya Hana Liberty, inilah jendela usaha Indonesia. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Di Banyuwangi pun memiliki ciri khas batik tersendiri dengan berbagai macam motif. Salah satunya batik Sayu Wiwit. Nama Sayu Wiwit berasal dari nama pahlawan yang kemudian digunakan sebagai nama sanggar batik tersebut. Proses produksi sanggar batik Sayu Wiwit tidak jauh berbeda dengan proses produksi batik di tempat lain. Proses pembuatan batik tidak banyak mengalami perubahan dari awal didirikan hingga saat ini. Proses pembuatan batik terdiri atas beberapa tahap, yaitu membatik, mewarna, menghilangkan lilin, dan mencuci kain batik. Semua proses produksi batik masih bersifat tradisional, karena semua masih dikerjakan dengan menggunakan tangan. Selain batik tulis yang digambar dengan menggunakan canting, sanggar batik Sayu Wiwit juga memproduksi batik cap. Mengecap kain dilakukan dengan blok yang terbuat dari tembaga bertangkai, pegangan dari kayu yang di sisi dalamnya berbentuk motif batik. Selamat pagi Mbak Oni. Pagi. Ini mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ya. Kita ngobrol santai-santai aja. Ya. Saya mau tahu nih tentang usaha batiknya Mbak Oni. Ya. Ini didirikan sejak tahun berapa ya Mbak? Usaha ini awalnya bapak saya yang pertama kali usaha ini ya. Jadi bapak saya itu dulu sekitar awal-awal tahun 96 itu sudah mulai berpikir untuk mengembangkan batik Banyuwangi. Waktu itu batik belum se-booming sekarang ini. Mereka itu ya ada sih batik, cuman terbatas hanya batik tulis aja waktu itu. Dan pas masih zaman-zaman dulu itu kan batik tulis tuh harganya mahal. Jadi dari situ Bapak mulai berpikir kalau memang batik ini mahal, berarti kan nanti yang beli atau cuman orang-orang tertentu aja kan nanti yang punya. Lah kalau misalnya ada orang yang kepingin punya batik tapi budgetnya terbatas kan nggak bisa. Nah dari situ akhirnya Bapak itu banyak belajar ke Solo. Nah Solo, Jogja itu kan memang tempatnya batik dan di sana itu ternyata ada memang batik yang lebih murah. Nah salah satunya itu batik jenis cap. Nah seperti ini. Jadi batik cap itu prosesnya itu memang lebih simpel dan harganya juga akhirnya jatuhnya lebih murah daripada batik tulis. Jadi prosesnya juga ya bisa cepat lah daripada batik tulis itu. Berarti ini rumah produksi batik pertama di Banyuwangi? Yang kedua, kayaknya yang kedua. Kalau yang pertama itu ada namanya Batik Sri Tanjung, itu awal-awal batik itu Banyuwangi ya Batik Sri Tanjung, terus kita selanjutnya. Jadi istilahnya nomor 2 kayaknya kita tuh. Berarti Mbak Oni generasi kedua ya Mbak? Iya, nah setelah Bapak meninggal tahun 2009, jadi full akhirnya batik ini saya yang neruskan. Oh gitu. Sekarang sudah ada beberapa jenis motif yang dikeluarkan sama dari rumah yang kita produksi punya ya. Dari zaman Bapak sampai saya sekarang ini mungkin ya saya sendiri nggak pernah ngitung sih sampai berapa motifnya, tapi kalau kira-kira di jumlah ya mungkin lebih dari 50 motif gitu dari zaman Bapak tapi ya sampai sekarang saya ini. Itu motif asli dari Sayu Wiwit? Iya, motif kita, motif Sayu Wiwit.
Motif sayu wiwit ini kan memang kita bikinnya itu apa ya, batik khas Banyuwangi. Jadi kita tetap nggak ninggalkan ciri khasnya Banyuwangi. Nah, salah satu batik Banyuwangi yang terkenal itu yang nggak dipunyai dengan daerah lain, itu salah satunya kan Gajah Uling memang. Itu yang daerah lain nggak punya. Tapi kalau motif-motif yang lain seperti kayak Kangus Tingkes atau ada lagi motif Banyuwangi itu padas gempal, terus moto pitik atau kopi pecah, itu biasanya daerah lain tuh punya, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau motif Gajah Uling itu saya sih sampai sekarang lihatnya daerah lain belum ada gitu loh. Jadi kalau batik Banyuwangi pasti identiknya orang Gajah Uling pasti Banyuwangi gitu. Berarti setiap motifnya punya Pasti, filosofi masing-masing. Aku kalau batik yang sayu wiwit ini kalau filosofi itu kayaknya enggak ya, karena kadang kalau batik mau ada kayak filosofinya itu kan berarti kita harus cari cerita dulu kan. Batik itu kan kadang juga minimal ada ceritanya, kayak misalnya batik-batik kayak Solo, Jogja itu kan awal-awal batik kan memang dari sana. Itu batik tertentu cuman boleh dipakai dengan raja atau apa. Nah, pasti itu ada maknanya, ada filosofinya. Nah, itu kan nggak sembarang kita bisa ngarang seperti itu. Nah, kalau batik saya ini batik apa, ciri khasnya sayu wiwit itu yang penting aku nggak ninggalkan ciri khasnya Banyuwangi. Jadi tiap motifnya batik sayu wiwit pasti selalu ada ciri khas Banyuwangi, kayak Gajah Uling kayak gini nih bentuknya. Jadi kayak ini, nggak ninggalkan ini. Jadi setiap motif apapun namanya pasti tetap ini. Justru ini kan yang kelihatan kalau oh itu batiknya Banyuwangi gitu, kayak stempel gitu. Ada ini enggak apa warna tertentu untuk batik di sini? Kalau dulu ya batik Banyuwangi itu kan terkenal warna-warna jreng. Waktunya itu istilahnya warna-warna cerah. Jadi kayak hijau, hijaunya juga hijau muda, terus orange itu jingga. Ya jingga kan minyak jinggo kan jingga. Jadi warna orange, merah. Dulu memang terkenalnya kita batik-batik itu, maksudnya batik-batik dengan pewarnaan cerah. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin juga pengaruh dari pasar, selera orang kan juga sudah mulai mungkin berubah. Nah, sekarang ini yang saya lihat sih yang lagi booming itu malah sedikit warna-warna gelap sekarang. Jadi warna-warna elegan gitu loh, kayak gold, hitam, hijaunya juga hijau mateng gitu. Jadi Berarti kayaknya warnanya mulai bergeser gitu loh warna-warna batik menyesuaikan. Iya, akhirnya sekarang ini kalau dulu kan orang dari luar kota pun juga kita tuh terkenal sebetulnya Banyuwangi batiknya warnanya cerah-cerah gitu. Tapi kalau sekarang ini karena kita ngikuti selera itu tadi, mungkin orang juga sudah mulai bergeser ya. Ya udah pokoknya sekarang ini carinya wis batik Banyuwangi gitu. Warna kayaknya udah nggak terlalu pengaruh sih. Nah, selama pandemi ini semua bidang usaha itu terkena dampaknya ya, Mbak. Bagaimana usaha batiknya, Mbak? Ya yang pasti kita terdampak. Karena usaha batik ini juga ada hubungannya dengan pariwisata juga. Di waktu pandemi itu saya ya, dulu itu kan kita buka ada butik lah di pinggir jalan itu, ada tempat sendiri. Nah, pas waktu pandemi kita memang awal-awal bertahan, tapi setelah kita lihat kok kayaknya sudah mulai parah ini pandemi ya, akhirnya kita sementara butik kita tutup dulu. Kita langsung pindah konsentrasi ke sini semua, ke tempat proses pembuatannya. Dan untuk sementara ini kita cuma menerima custom aja. Jadi mereka kalau mau pesen kita kasih waktu, harga, mereka mau baru kita kerjakan. Kalau enggak ya sudah, kita santai-santai aja di rumah sambil nunggu tugas lagi gitu. Untuk karyawan nih, Mbak, apakah ada perubahan atau bagaimana? Iya. Sementara ini memang sebagian karyawan begitu kita tutup di butik, sudah nggak ada kegiatan, ya mereka otomatis kan juga nggak ada kerjaan, ya sementara dirumahkan dulu gitu loh.
Jadi kalau misalnya pas ada kerjaan, paling cuman orang-orang tertentu aja yang saya panggil untuk ngerjakan selesai gitu. Jadi sistemnya sekarang ini kayak apa ya, kayak borongan aja gitu loh. Kayak ada kerjaan kamu tak panggil selesai. Jadi kayak nggak ada apa, kayak freelance lah istilahnya. Ya sudah Mbak Oni, terima kasih banyak untuk Iya. waktunya. Terima kasih juga sudah mau diganggu. Iya, nggak apa-apa. Sanggar Batik Sayu Wiwit ini juga seringkali dijadikan objek penelitian, observasi, dan juga kunjungan wisata oleh beberapa instansi atau lembaga. Sanggar Batik Sayu Wiwit juga saat ini dikelola oleh Ibu Foni Meliasari. Ini merupakan salah satu UMKM yang terdampak pandemi saat ini. Dengan menurunnya omset penjualan dengan sebelumnya memproduksi batik dengan jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi, saat ini mereka hanya melakukan produksi jika hanya ada pesanan. Nah, itu tadi liputan seputar rumah produksi batik Sayu Wiwit. Saya Hana Liberty beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.